materi berjalan, mahasiswa atau peserta diperkenankan untuk memberikan instruksi karena ini praktik ya. Takutnya ada yang kekurangan, terkendala dan apa-apa, Oh jadi iya. boleh. Oh boleh. Nanti Ya. ditanya jawab juga, tapi tetap ada Langsung ya Bu aja, ya? langsung aja. Oh langsung aja sih tanya jawabnya langsung aja. Iya. Oke iya. Baik, terima kasih Bu. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber kita, Ibu Eba Suhaibah SEMMMAK untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator kita hari ini. Alhamdulillah ada Pak Heri yang menjadi moderator kita. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar di bawah kendali moderator ya, karena kalau acara-acara seperti ini kendalinya ada di moderator gitu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam dunia maya ya. Dan tak lupa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, karena dalam kondisi yang seperti ini sangat rentan sekali. Kemudian juga tak lupa kita curah limpahkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat dan juga kepada tabiin dan tabiat yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa dalam keadaan yang iman Islam kita, apalagi pada saat bulan Ramadan ini banyak hal-hal yang sunnah yang bisa kita lakukan dan mudah-mudahan juga menjadi amal jariah buat kita semua. Rekan mahasiswa sekalian, sebagaimana kita ketahui pada kesempatan hari ini, para peserta, saya beri dulu aturan-aturannya ya. Jadi Anda nanti akan kami mintakan untuk mendownload aplikasi ya. Kemudian kita akan praktik dengan aplikasi-aplikasi itu. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui, kadangkala kita itu terkendala dengan pelaporan keuangan. Maka dari itu saya mengharapkan Anda bisa mempergunakan berbagai media yang kita miliki, baik untuk kebutuhan bisnis ataupun juga dalam pembelajaran. Gitu. Maka dari itu nanti mungkin ada kendala-kendala yang Anda hadapi, silakan aja langsung bertanya ataupun raise hand ya untuk meminta bimbingan untuk kekurangan-kekurangannya. Baik, saya izin share screen Pak Moderator. Share screen dulu ya. Ya. Untuk aplikasinya nanti di-share ya, Bu? Ya, nanti di-share. Nih, kita pada saat ini akan menggunakan transaksi keuangan dengan menggunakan aplikasi SIAPIK. Nah, aplikasi ini sebetulnya merupakan aplikasi yang dimiliki oleh yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia sudah mengeluarkan aplikasi akuntansi pencatatan transaksi keuangan yang sederhana. Itu bisa digunakan baik untuk perusahaan jasa, dagang maupun industri. Maka dari itu Anda bisa nanti mendownload aplikasi SIAPIK-nya. Dan ini hanya bisa dipergunakan untuk Android aja. Jadi syaratnya Anda harus memiliki Android. Nah,
aplikasi ini sebetulnya sangat sederhana ya, sangat sederhana penggunaannya. Jadi pada saat ini kita akan mulai pembahasannya dengan mulai instalasi aplikasi, kemudian general setup dan juga materinya. Serta nanti ada latihan berdasarkan soal. Dan nanti Anda ketika selesai, ketika sudah melaksanakan ini, Anda harus di absen itu, satu, Anda men-screenshot bahwa Anda sudah menginstalasi aplikasi di handphonenya masing-masing. Yang kedua, nanti yang general setup-nya Anda harus membuat, Anda siapkan ya nanti KTP, sama KTP, Anda harus membuat nama perusahaannya, nama Anda aja, nama perusahaannya, nama, kemudian juga nama Anda aja cukup, nama Anda, angkatan tahun berapa misalkan itu ya. Tahu tadi kan 2 namanya misalkan TV gitu ya. Jadi nama perusahaannya TV gitu. Boleh ditambahin, oh, Ibu mau TV PT TV misalkan, silahkan aja. Tapi pakai nama asli gitu ya. Itu untuk nanti kita tukarkan dengan sertifikatnya. Dan yang terakhir nanti Anda akan diberikan latihan soal ya, dan Anda harus men-screenshot laporan keuangannya. Jadi ada laporan keuangannya, untuk soalnya sama, tapi pasti hasilnya juga harus sama ya. Jadi ada 3 yang harus disertakan dalam absen nanti. Yang pertama instalasi aplikasi ya. Kemudian yang kedua adalah setup perusahaannya dengan nama Anda masing-masing, dan yang ketiga laporan keuangannya. Itu yang harus dipersiapkan. Baik, kita mulai yang pertama. Langkah yang pertama, Anda harus instalasi aplikasi dulu. Nah, untuk instalasi aplikasinya, di mana nih? Anda buka ke sini, ke Play Store. Silahkan di handphonenya buka Play Store dan cari si Apik, tandanya seperti ini. Ya, nanti tulis si Apik. Silahkan mulai dicoba. Langsung dicoba ya, Bu? Ya, langsung dicoba. Baik, untuk para peserta silahkan untuk mendownload aplikasi si Apiknya pada menu Play Store, pada aplikasi Play Store. Saya kasih waktu 5 menit, nggak lama. Sedikit soalnya ininya. Nah, tandanya seperti ini. Ya, lambangnya. Apik. Langsung install berarti ya, Bu? Ya, langsung install. Kemudian instalasi, dan jangan lupa setelah install Anda screenshot ya. Nah, di sini proses instalasi, tunggu hingga selesai. Kalau sudah 100% baru di SS, nanti buat lampiran di daftar hadir. Iya, daftar hadir. Iya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kelihatan ya? Kalau sudah dibuka aplikasinya. Oke, ini ada yang bertanya. Oh, bukan. Ini untuk link daftar hadirnya, Bu. Daftar hadir, ya. Terima kasih, Pak Eri.
Nih. Screenshot dulu ya sebelum Anda masuk. Kalau udah ini nih aplikasinya udah kebuka, Anda screenshot dulu. Para peserta yang ditanyakan silahkan langsung di Raise kolom hand chat aja atau ya. raise hand. Sudah? Kemudian kita lakukan setup awal ya. Setup awal. Makanya Anda siapkan dulu KTP-nya. Ega mau ada yang tanyakan, boleh Ega? Iya Ibu, izin di kosan bagaimana ya Bu? Gimana? Izin apa? KTP-nya ketinggalan di kosan Ibu. Oh gitu. Iya silahkan. Iya. Kalau nggak ada gimana Ibu? KTP-nya bisa pinjem yang lain. Oh, baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, kita mulai. Di situ ada kata mulai. Ya. Nah, silakan Anda klik mulai. Nah, di sini kita lihat badan usahanya. Jenis usahanya, angka yang pertama, boleh usaha perorangan ataupun badan usaha bukan badan hukum. Sebaiknya itu, badan usaha pilih badan usaha bukan badan hukum. Jadi dipilih salah satu ya Bu? Iya, dipilih salah satu. Anda pilih badan usaha bukan badan hukum. Tapi Anda harus ingat ya, apa namanya, kayak password, kemudian juga konfirmasi password, itu harus ingat. Saya aja ini lupa password nih, nggak bisa masuk nih. Ibu, Iya, boleh. izin bertanya. Silahkan. Ya. Ini kan di Ibu mah langkah satunya itu cuma ada usaha perorangan sama badan usaha, bukan badan hukum. Nah, kalau di handphone yang punya Siti mah adanya jasa, perdagangan, manufaktur. Silahkan aja. Kita pilih perdagangan aja. Oh, perdagangan ya, Bu. Jenis Makasih, Bu. usahanya. Jenis usahanya perdagangan boleh.
Selanjutnya Nala. Kenapa Iya, Nala? mangga Nala. Ada yang Sama tanyakan? Ibu Bapak kayak yang tadi. Oh, enggak cukup. Sama berarti ya pertanyaannya. Itu kita pakai yang baru itu aplikasinya, kalau ini yang lama. Oh, ini sudah update berarti ya. Nah, ini nih, di sini kan muncul ada sektor. Nah, pilih sektor usaha Anda, apakah jasa, perdagangan, manufaktur, pertanian, banyak gitu ya. Pilih saja salah satu, centang kita perdagangan. Biar lebih mudah. Ibu mau nanya. Iya, boleh. Ibu maaf ini sama baru masuk, gak ngerti maksudnya aplikasi apa. Si Apik. Buka dulu aplikasinya. Download dulu si Apik namanya. Si Apik. Oh, iya Ibu. Bisa download di Play Store ya? Iya, di Play Store. Ya, makasih Ibu. Sama-sama. Nama badan usahanya silahkan ditulis namanya ya. Nama pemiliknya juga sama. Nah, nomor KTP itu harus selalu ada. Boleh kalau misalkan tadi KTP-nya ketinggalan, pakai aja KTP orang lain. Password itu harus apa namanya? Harus campuran ya. Oh, kombinasi ya, Bu? Ya, kombinasi Huruf dan angka. Angka dan juga apa namanya? Huruf. Apa Huruf namanya? ya? Hurufnya? Huruf besar kecilnya? Enggak. Biasanya huruf dan angka pakai tanda. Ibu, Iya, mau nanya lagi boleh nggak? ya boleh. Kalau untuk nama badan usaha itu bebas apa harus sesuai nama sendiri? Nama sendiri. Sendiri, Nah, ya. soalnya kan ini untuk apa? Untuk nanti screenshotnya ya. Kalau pemilik juga nama sendiri. Nama sendiri. Ya, baik Ibu, makasih. Sama-sama. Ibu izin bertanya. Iya, silahkan. Ibu untuk deskripsi usahanya bebas atau gimana? Kosongin Ibu? aja. Bebas kalau itu mah. Bisa dikosongin juga nggak apa-apa. Ibu. Iya. Oh, hurufnya pakai huruf besar ya. Untuk password. Passwordnya huruf besar awal atau ada kombinasi. kombinasi. Yang Ibu lupa password ini. Itu Ibu bisa, mau bertanya. Iya, silahkan.
Ibu, kalau misalnya alamat perusahaannya pakai alamat rumah atau gimana? Boleh. Oke. Ya, makasih, Ibu. Sama-sama. Paling atas itu ada logo buat perusahaan. Mungkin bisa logonya bisa dengan foto sendiri ya, Bu ya? Boleh. Kalau sudah punya logo ya, Logonya jadi foto masing-masing. boleh. Nah, itu badan usaha ini tidak perlu diisi juga nggak masalah. Sudah muncul berhasil? Ibu izin menambahkan ya, Bu. Iya, kenapa? Itu kalau buat passwordnya bisa karakter spesialnya bisa pakai huruf kapital sama satu lagi pakai ini kayak atau hashtag atau tanda seru atau apa gitu. Iya, boleh. Ya, boleh underscore juga boleh. Boleh underscore, boleh apa aja yang spesialnya, mah karakter spesial. Ibu izin bertanya, Iya. buat langkah 3 ini kan ada tahunnya ya, tahun 2022. Mendingan Kalau tahunnya 2022. 22. Iya. Terus kalau bulannya bulan April atau gimana, Bu? Kita mau bulan Januari atau bulan apa? Mendingan di bulan Januari deh. Lebih enak gitu. Oh ya, baik Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Boleh, Bu. Dilanjutkan lagi, Bu.
Berarti peserta langsung ini ya Bu ya, mengisi transaksi ya Bu? Oh, saya lupa belum ini. Ke unmute. Ada beberapa langkah nih. Yang pertama kita pilih master data. Nah, di sini nih ada ya master data, ada ininya. Transaksi ganti backup aplikasi. Kan kalau Anda lihat di situ ada transaksi penerimaan pengeluaran ya. Iya Bu. Nah, kemudian penerimaan itu kan ada macam-macam. Di situ ada mulai transaksinya itu pembelian persediaan, kemudian juga ada kewajiban dan sebagainya. Anda lihat di titik 3 tuh di handphone Anda ada titik 3 ya. Di pojok kanan atas ya Bu? Pojok kanan atas. Kok yang saya ke ini lagi ya. Keluar lagi kenapa ini? Tadi udah masuk. Kenapa ini nggak masuk lagi? Nah, ada tanda yang ini nih, master saldo awal. Ada? Ibu Tidak ada Bu izin. kalau di aplikasi yang Sini, ini yang baru Data ini. saldo awal, Ibu. Ntar coba. Data saldo awal. Data saldo awal ada. Ada nggak? Ini yang ibu Ada, kenapa Ibu. mati wae? Kenapa ya handphonenya? Oke, jadi balik lagi ke sini. Ke awal. Jadi balik lagi. Awal. Iya, yang ibu balik lagi wae nih. Ntar ibu ini dulu. 3272. Soalnya kalau nggak ada KTP dia nggak bisa ini, nggak bisa masuk. Ini yang ibu. Kuncinya ada di nomor KTP ya Bu? Iya, kuncinya di nomor KTP. 255. Ini yang ibu keluar mulu nggak tahu kenapa. Selanjutnya. Oke, coba. Sudah masuk lagi Bu? Ini yang ibu nggak bisa masuk, kenapa ya? Di handphoneku. Login ke awal lagi Bu?
Iya, yang ibu nggak bisa ini, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Coba dilanjut aja ya. Lanjut ke data Yang saldo Anda bisa awal, Bu. kan? Yang Anda bisa, silahkan masuk ke saldo awal. Nah, untuk saldo awalnya, saya ganti ini dulu. Nah, saldo awalnya ini. Mana tadi? Nah, saldo awalnya ini nih. Kasnya 4 juta. Silahkan Anda masukkan saldo Nah, nanti awalnya langsung 4 diisi juta. aja ya, Bu ya. Langsung dimasukkan ke sini. Iya, langsung masukkan aja ke saldo kas. Di situ ada saldo kas ya. Ada saldo 4 untuk juta. akun kas. Akun kas di situ. Bapak, Ibu, mohon izin bertanya. Ya. Untuk periodenya Desember 2021 atau bagaimana, Ibu? Enggak, periodenya awal aja, Januari. Di sini otomatis, tadi. Bu. Otomatis Desember 2021. Oh iya, karena kita tadi Januari 2022 ya? Iya. Ya, Januari 2022. Ya, pasti itu mah. Coba saya uninstall dulu deh ini. Saldo awal kas ditambahkan 4 juta. 4 juta. Akun lagi, Kemudian perlengkapan. di bawahnya ada yang lainnya ada perlengkapan. Perlengkapan 1 juta. Kemudian utang usaha. Ibu, Ya. dari yang tadi habis pilih periode ya, terus munculkan yang penerimaan dan pengeluaran. Yang di apa itu kan penerimaannya ada penjualan, utang, modal, penghasilan lain, penarikan dari bank, pendapatan diterima di muka. Nggak ada saldo awal, Bu, di pengeluaran juga. Bukan di pengeluaran, di setting saldo awal ada di sebelum itu. Jadi kamu pas waktu lihat di tampilan transaksi itu ada titik 3 itu Di kanan atasnya atas. ada titik 3. Nah, kamu iya, pilih iya. data, Ya. sudah pilih data nanti ada saldo awal. Ada saldo Data awal. saldo awal. Oh ya, ada Pak. Ya, masih Bu. Iya, sama-sama. Oke. Utang usaha udah masuk? Saya mau install lagi nih saya juga. Ibu yang untuk perlengkapan dan sama peralatan. Perlengkapan itu misah. Terpisah perlengkapan. Kemudian peralatan juga terpisah. Ada Akunnya ya? tidak ada. Apanya yang tidak Akunnya ada? tidak ada, Ibu, gimana? Akunnya. Akunnya bisa dibuat kok. Di situ ada di bawahnya paling. Perlengkapan itu bisa macam-macam. Saya masuknya bisa. Ibu, saldo awalnya tuh utang usaha. Terus saldo awalnya berapa, Bu? Saldo awalnya utang usahanya 2 juta. 2 juta. Nanti kita akan set up pembantu utangnya. Nama pemasoknya, Bu? Nama pemasoknya. Nah, nanti kan ada 2 juta ya. 2 juta itu dari Toko Maju 1 juta, Toko Jaya 1 juta. Jadi utang usaha itu nanti totalnya itu 2 juta. Nama pemasoknya harus ditambahkan dulu gitu, Bu? Iya, ditambahkan, ditulis namanya. Apa tadi teh toko apa, Bu? Toko Maju, Toko Jaya dan Toko Maju. Ibu, kalau untuk alamatnya? Alamatnya mah bisa ngarang.
Alamatnya mengarang bebas. Yes. Ibu, Iya, izin bertanya lagi. Buat yang boleh. perlengkapan sama peralatannya, Mm-mm. akunnya nggak ada. Ntar coba Ibu lihat di situ. Bisa ditambahin kok, di bawahnya ada yang lainnya. Di situ apa aja? Adanya kas, kaspalan, giro, tabungan, deposit, piutang usaha, Terus ke bawah, persediaan, terus utang, kewajiban, utang beban umum, modal, saldo laba, utang beban, nggak ada, udah beres. masih banyak sebetulnya. Bisa ditambahin kok. Kalau cara nambahinnya itu bagaimana ya, Bu? Ntar coba ya. Ibu ini dulu 08. Soalnya ini jadi agak susah nih kalau misalkan nggak ngelihat ke sininya. 08 80 16 8 67. Nah. Jadi bolak-balik ini nih. Ibu uninstall dulu barusan. Iya betul Bu, untuk perlengkapan dan peralatan tidak ada. Tidak ada, bisa ditambah sih sebetulnya. Bisa di ke yang lainin juga nggak apa-apa. 250475. Ibu, udah di Iya. saldo awal gimana lagi, Bu? Kan udah dimasukin di Ya. yang utang usaha. Terus Utang usaha udah ditambahin itu? udah 1 juta ya. Jadi 2 juta kan akhirnya? Iya, terus klik apa lagi, Bu? Utang usaha modal langsung. Modal. Tapi di sana. Nah, ini udah siap instalasi. Nah, sedang registrasi. Oke, terima kasih. Tahunnya 22 bulan Januari. Oke. Inisiasi selesai. Data. Saldo awal. Di saldo awal itu kan Anda di atas ada tanda panah ya, ada tanda plus ya. Plus ya. Di situ yang harus Anda ini kan bisa Anda masukkan kas gitu ya. Jumlahnya tadi 4 juta kan? 3, 4, 5, 6. Nah, kasnya ada untuk perlengkapan sama peralatannya yang tidak Terus ada. tambah lagi bisa Pak Heri. Nah, di atas kan ada tanda plus lagi ya. Ya, Nah, nama akunnya justru yang bisa. nggak ada, Bu. Hah? Nama akunnya yang tidak ada. Bisa ditambah. Nah, ada aset tetap kan di sini ya. Ada aset tetap, ada aset lainnya. Nah, boleh masuk ke aset tetap. Kalaupun misalkan ini bisa ditambah kok. Oh, itu ya. Bisa ditambah. Ada aset tetap, ada aset lainnya. Di sini masuk ke aset lainnya, misalkan gitu ya. Aset lainnya. Nah, aset lainnya boleh tambah dulu aset lainnya, kemudian tulis nama asetnya. Tambah aset lain, di situ ada. Boleh Anda tulis nama aset lainnya itu perlengkapan. Nah,
Perlengkapan, nilai perolehannya kita masukkan 1 juta. Ke ini enggak? Ke udah enggak? Kekejar nggak Udah, yang Bu. lain? Ibu jangan cepet-cepet. Jangan cepet-cepet. Sok, yang pertama kan ada tambah ya di atas. Nah, jadi ada tuh perlengkapan itu. Sudah? Coba di situ kan ada aset lain tambah nama asetnya perlengkapan. Kemudian harganya 1 juta. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, kemudian jumlahnya 1. 1 ya. Jumlahnya 1. Langsung simpan. Oke. Ini ada aset lain. Nah, kemudian yang belum ada kan perlengkapan ya, peralatan ya. Peralatan ya. Kita tambah lagi di situ. Plus lagi di atas. Nama akunnya di sini kan ada peralatan aset tetap nih. Pilih aset tetap. Aset tetap, terus tambah. Tambah kelompoknya aset tetap, subkelompoknya tadi peralatan. Nama asetnya peralatan. Peralatan. Kelompok berapa Bu masuknya? Kelompok berapa Bu Kelompok peralatan? kode aset. Ini peralatan kelompok 2. Nah, di sini misalkan peralatannya kan macam-macam ya. Ada subkelompoknya di sini. Ada mebel dan peralatan dari logam. Ada mobil, kemudian alat pengatur udara, mesin pengolahan produk nabati, dan banyak-banyak yang lagi. Konstruksi alat berat, mesin pengolahan untuk menghasilkan bahan, barang kehutanan, jangan. Mesin dan peralatan penebangan kayu, jangan. Mesin yang menghasilkan atau memproduksi bahan makanan segala jenis. Nah, Anda ambil yang itu. Jadi sudah di apa namanya? Sudah diinikan oleh mereka gitu. Jadi ambil subkelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke 8. Ya. Nah, jadi masa manfaatnya di sini 8 tahun. Nilai perolehannya 7 juta. Sudah? Ibu nggak ada. Ada. Coba di peralatan tadi ada kan? Subkelompok asetnya apa namanya barusan, Bu? Kelompok asetnya tadi kelompok 1. Kelompok 2. Subnya teh apa Bu? Subnya tadi nomor 8. Mesin peralatan untuk penghasil makanan dan sejenisnya. Oh iya.
Masa manfaat 8, Bu. Masa manfaatnya dia datang sendiri kok ya, Oh Otomatis. iya. otomatis. Iya. Langsung simpan Nilai- saja. Nilai perolehan, Bu. Nilai perolehannya tadi 7 juta. Sudah? Nah, jadi di saldo awal Anda ada aset tetap 7 juta ya. Aset lainnya 1 juta. Dan kasnya 4 juta. Ya? Iya, Bu. Oke. Sama modal sama utang usaha ya, Bu. Nah, tadi modalnya sudah dimasukin, boleh. Kalau ini modal, saya kan belum utang usaha. Nah, utang usaha itu ini kan ada nama pemasok ya. Misalkan tadi Anda tambah dulu toko maju, misalkan toko maju, alamatnya Sukabumi. Simpan hasil. Nah, cari di sini nanti kan ada di sini tambah pemasok, boleh tambah pemasok lagi. Toko Jaya Sukabumi. Ibu, Iya. boleh diulang nggak? Ketinggalan Ketinggalan yang mana? dari Toko Jaya. Toko Jaya. Tinggal masukin aja oleh Anda, pilih tokonya, tulis nilainya 1 juta kan, simpan, terus masih di utang usaha, ubah di sini, oke berhasil. Tambah saldo, ini masih utang usaha. Utang usaha, tadi nama pemasoknya tinggal pilih saja. Tinggal setup nilainya. Sudah semuanya? Kemudian, jadi langkah-langkahnya ditambah gitu aja ya. Tambah lagi nama akunnya tadi tinggal modal sekarang. Nah, kalau Anda nanti ada utang, nambahan utang gitu ya, utang usaha misalkan utang bank, tinggal tambah aja. Modalnya tadi berapa ini? 10 juta. Hmm, 12 ya 10 juta. Ibu Eka yang perlengkapannya belum dimasukin. Berarti kemana? Di atas ada set A, ada ini, tadi ya. Ada saldo awal, udah? Ada Iya, tanda udah, Bu, plus. yang tambah. Iya. Tambah, Ya, udah. Terus masuk ke aset lainnya pilih. Ya, Aset lain. udah, Bu. Aset lain. Nama asetnya, tambah Nama aset asetnya lainnya. perlengkapan. Nah. Ya, udah, Bu. Nama asetnya perlengkapan. Nilai perolehan. Dan nilai perolehannya 1 juta. 1 juta. Jumlahnya 1. Harga total nggak usah diisi, langsung simpan. Jumlahnya 1, harga total ya. Udah ya? Dah. Oke, itu kita sudah berhasil men-setup perusahaan, men-setup data awal. Oke, kita balik sekarang ke langkah berikutnya. Kan kita belum mulai mengisi transaksi ya. Ini baru setup ke sini nih. Bentar. Saya buka dulu. Stop share. Saya share yang ini lagi.
Nah, di sini. Kalau di sini masih gambar pensil. Kalau yang sekarang kan baru. Ini ada yang baru lagi, dah sebetulnya. Data-datanya baru. Tuh, di sini mah bukan seperti itu. Beda ininya. Beda lagi apa namanya? Tampilan. Tampilannya. Nah, kemudian langkah berikutnya, di sini masih ada yang bisa dihapus, kemudian ditulis dan sebagainya. Saya keluar lagi nih dari si apiknya. Keluar wae, kenapa sih? Salah. Nanti kalau Anda keluar, Anda tinggal ini ya. Pasti namanya nggak ada ini ketika masuk itu admin. Admin ya. Keluar itu ini setupnya, ini mah yang ini ya, nggak apa-apa. Ini mah lebih banyak sebetulnya. Ada ininya, ada barang-barangnya dan sebagainya. Nama pemasoknya juga sudah nih. Nah, nama pelanggan kita belum punya nama pelanggan nih. Nah, di sini mah banyak pisan, tapi kita tidak perlu banyak-banyak. Cukup sekarang kita akan menyusun transaksinya saja ya, mencatat proses akuntansi hingga penyesuaian dan menyajikan hasil laporan keuangan ini. Nah, kemudian juga ini kelebihan daripada si Apik ini bahwa pencatatan transaksi keuangan untuk sektor perdagangan dalam penyediaan dan distribusi barang yang dibutuhkan masyarakat ini akan sangat berguna dengan menggunakan si Apik ini. Jadi tidak terlalu ribet gitu ya. Nah, ini siklus akuntansinya dan dia juga dengan sendirinya akan mengidentifikasi transaksi, kemudian juga akan membuatkan laporan keuangan. Nah, untuk transaksinya sendiri, ini ada beberapa pos di dalam akuntansi biasa, bahwa ada aset satu itu aset lancar, aset tetap, kemudian ekuitas ya, pendapatan, biaya layanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya non-operasi. Jadi ada akun-akunnya tersendiri yang digunakan dalam si Apik ini. Kemudian di sini aset ini, nah kayak tadi kan ada gini ya, aset dalam modul pencatatan transaksi ini ada aset kas, tabungan, piutang, persediaan, aset lainnya. Nih di sini. Tadi ada akun-akun ini, kemudian kita samakan dulu ya yang di sini. Tadi kan tadi pengutang penjualan. Oke. Nah kemudian juga ini kewajiban juga sama ada. Nah, kita kan ada yang dibayar secara tunai, ada penyerahan aset lain, ada pemberian jasa, ada pergantian kewajiban dengan kewajiban lainnya. Ini ada beberapa macam kewajiban juga yang dimasukkan ke dalam aplikasi si Apik ini. Kemudian juga penjualan juga nanti penerimaan nih, ada penerimaan. Di sini kita buka penerimaan. Penerimaan itu ada yang dari penjualan, ya, ada dari utang. Nih di sini penerimaan. Nah, penjualan transaksi menjual barang atau produk baik secara tunai maupun kredit. Jadi ada yang dari penjualan kredit maupun tunai. Kemudian utang. Nah, penerimaan bisa dari utang. Kenapa? Kalau kita pinjam uang, pastinya juga masuknya ke utang ya. Kemudian di situ ada modal. Nah, modal juga penyerahan modal pemilik pasti masuknya juga ke penerimaan dan penghasilan lainnya. Kemudian penarikan dari bank. Ini penerimaan yang berasal dari penarikan bank seperti giro, tabungan, dan deposito. Serta pendapatan diterima di muka itu di dalam transaksi penerimaan.
Sedangkan di transaksi pengeluaran, saya ini masukkan dulu. Nah, ada yang namanya pembelian. Nah, pembelian di sini ada pembelian barang yang akan diperdagangkan atau dijual kembali. Kemudian pengeluaran ini ada pengeluaran kewajiban. Nah, ini pembeliannya bisa tunai, bisa kredit juga ya. Kemudian kewajiban ini untuk bayar utang. Kemudian pembelian aset, pembayaran beban, penghapusan piutang, setoran ke bank, kemudian penarikan modal, pemindahan saldo rekening, stok opnam persediaan, dan beban dibayar di muka. Itu di pengeluaran, di akun pengeluaran itu ada itu semua. Nah, kemudian di sini ada persediaan. Nah, persediaan, stok opnam nih. Ya, persediaan. Kita lihat persediaan. Nah, di sini pun ada apa namanya? Ada pengakuan barang dagang yang dimiliki entitas untuk dijual. Nah, ini biasanya dilakukannya secara periodik. Kita tidak menggunakan metode perpetual, tapi ini pakai metodenya fisik. Tapi jangan salah, pencatatannya mereka pakai perpetual juga, bisa ya. Di mana biaya pengiriman dan sejenisnya atas pembelian dicatat sebagai beban transportasi. Jadi tidak masuk ke dalam harga pokok pembelian. Persediaan yang dicatat, yang dijual dicatat secara periodik pada saat penyusunan laporan keuangan. Itu yang digunakan di dalam aplikasi ini. Kemudian biaya tenaga kerja. Nah, ada biaya tenaga kerja, kemudian biaya sewa, transportasi, bahan bakar. Ini sudah ada di akunnya masing-masing ya. Kemudian di sini juga ada biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan kita udah nggak usah ngitung lagi. Kenapa? Karena dengan sendirinya dia dihitungin sama aplikasi. Tadi kan dengan sendirinya harga perolehan kelompok 2 itu tadi misalnya 7 juta gitu ya. Langsung dia akan menghitung penyusutannya. Jadi kita nggak usah menghitung lagi. Itu beberapa hal yang emang memudahkan kita untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, ini mengenai hutang. Ada hutang bank, kemudian juga ada hutang usaha. Tadi udah kita jelaskan juga mengenai hutang bank dan hutang usaha. Oke, ini piutang. Piutang juga sama, tapi kita tadi tidak ada piutangnya ya. Belum ada piutangnya. Untuk piutang pun sama sebetulnya caranya dengan utang tadi. Jadi kita misalkan ada piutang 10 juta. 10 juta itu ke siapa saja ataupun di siapa saja 10 juta itu. Jadi tadi kita tinggal tambah-tambah saja gitu ya. Tinggal tambah siapa aja debiturnya yang punya utang ke kita gitu. Ntar dulu ya, saya ini habis baterainya. Nah, ini tadi ada aset tetap ya. Penggajiannya, ini tutup bukunya, nanti juga kita akan tutup buku dan sebagainya. Oke. Nah, baik, kita mulai transaksinya saja ya. Udah siap kan semuanya? Ini kita tadi ini. Nah, ini penjualan tidak. Kita harusnya
Kenapa jadi salah? Bisa dilanjutkan kembali, Bu? Tuh, ke mute, Bu. Suaranya, Bu, di mute. Oke. Nah, saya masukin dulu ya. Kemudian bekas Oke, itu ya, saya share screen dulu. Bentar. Januari. Oke. Ya. Mana lagi? Nah, ini contoh kasusnya. Sudah nge-share belum? Ini tadi kan kita udah masukin ya saldo awalnya. Kemudian ini contoh kasusnya.
tanggal 2 Januari kita beli barang dagangan. Nah, ini barang dagangan yang terdiri dari beras lip kepala 5 karung, kemudian beras pandan wangi 5 karung. Ya, maka langkah ini kelihatan nggak? Halo? Jelas lebih Kelihatan, besar. Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Berarti kita catat transaksinya sekarang. Di pengeluaran apa di penerimaan? Halo? Pengeluaran, Ibu. Di pengeluaran. Berarti kita catat di sini pengeluaran. Silahkan buka pengeluaran. Ada? Nah, pembeliannya tunai apa kredit? Tunai ya. Oke, kalau begitu kita klik nama barang. Karena nama barangnya belum ada, kita klik tambah. Nah, nama barangnya tadi beras. Nah, beras sama barang. Nah, sebetulnya kan kategorinya bisa nama barangnya beras, kemudian kategorinya tadi barang dagang. Udah? Barang dagang, nama berasnya kategori beras disimpan. Bentar. Ini beras kepala. Ibu boleh diulang nggak? Oke. Yang pertama, kan ada nama barang ya? Kelapa cina. Nama barang beras kepala. Kategori ya. Kan ini tadi pengeluaran. Di Terus klik pengeluaran apa? itu ada pembelian. Pembelian persediaan. Pembelian. Pembeliannya ada pembelian tunai, ada pembelian kredit. Ya. Yang atas pembelian tunai. Ya. Nah, sudah? Sudah. Terus masuk di situ ada daftar barang yang diperdagangkan. Ya. Ya. Nama barang beras kepala. Kategori barang dagang. Satuan karung apa kilo. Kan kita di sini ada liter, kemudian kilo, buah, unit, batang, botol, meter, kemudian juga dus dan lusin ya. Kita pakai kilo. Harga beli per kilo kalau beras 150.000 sakarung 25 kilo kan? Ya, 25 kilo. Iya, 25 kilo. 150.000 dibagi 25 berarti per kilonya 6.000. Apa-apalah ini mah murah ge. Nah, harga jualnya kita nggak mungkin kan ngejualnya sama gitu ya. 210.000 dibagi 25 kilo. Berarti 8.400 tuh per kilonya. Ada ya di situ? Nah, ini harga jual dan harga beli mungkin saja berubah. Ya, harga jual dan harga beli mungkin saja berubah karena setiap saat ini akan mengalami perubahan. Baru simpan. Sudah ya? Ibu harga belinya berapa? Harga Ketinggalan. belinya 6.000. Ibu kategori barangnya teh apa? Barang dagang. Ya. Harga jualnya, Bu? Harga jualnya 8.400.
Sudah? Sudah, Bu. Oke, berarti stopnya kita kosongkan dulu ya. Kemudian tambah barang lagi. Nama barang sekarang beras apa namanya? Beras pandan wangi. Ibu bentar. Ini jumlah barangnya berapa? Jumlah barangnya kosongkan saja. Oh, ya. Kan belum ada. Acan beli. Anggapnya gitu. Nama pemasoknya kosongin dulu juga, Bu. Jumlah Langsung barang tambah tidak lagi boleh aja kosong. teh. Simpan Ibu, dulu. Ibu tambah jumlah barang lagi. tidak boleh kosong, Bu. Jumlah barangnya tadi kan 25 kilo kalau nggak salah ya, Bu? Ini kan belum masuk ke sana. Tapi nggak bisa disimpan maksudnya, Bu, itu? Kalau nggak Bisa ada jumlah disimpan, barang? Ibu. Ya. Ibu bisa kok. Tapi ini mah gak bisa, Bu. Ya, nggak bisa, Bu, di HP. Harus diisi. Oh, beda ya berarti. Ntar. Saya yang terbaru ini pakainya. Pembelian. Oh, Anda masih di pembelian ya? Nama barang tadi beras Iya, Bu. kepala, oke. Jumlah barangnya tadi yang dibelinya adalah 5 25. karung nih. 5 karung kali 25 kilo. 5 kali 25 berarti 125. Boleh. Masukin. Harganya sudah ada. Nah, oh Anda masih kena pembelian ya. Saya masukin dulu itunya. Tunai ya, metode pembayaran tunai. Ya, Bu. Ya. Nama Ya. pemasoknya boleh Anda ini kan tadi kita punya utang ke toko maju. Boleh salah satunya toko maju. Boleh, ya, Bu. Oke. Tanggal transaksinya kita mundurin. Tanggal 2 Januari. Sesuai Ya. dengan itu ya. Ya, Bu. 2 Januari, oke. Sudah? Ya. Catatan, Bu. Catatan nggak usah. Ya. Simpan. Sudah ya? Nah, Udah, Bu. itu udah ada sukses. Nah, transaksi pembelian persediaan tunai berhasil disimpan. Nama barang beras kepala, kemudian jumlah barangnya 125 kilo dan harganya 6.000, totalnya 750. Nama pemasoknya toko maju. Metode pembayaran tunai dan tanggal transaksinya 2 Januari. Oke. Ibu Sekarang nggak tambah bisa lagi. kalau 2 Januari, Bu. Hah? Nggak 2 bisa kalau 2 Januari. Januari. Iya, Iya. kan di sini sesuai dengan ini. 2 Januari. Tapi tidak bisa, Bu, karena udah lewat dari tanggal gitu, Bu. Enggak bisa. Bisa dimundurkan. Bisa dimundurkan. Diklik aja itu tanggalnya. Pas disimpannya itu tidak bisa melakukan transaksi pada tanggal yang sudah lewat, Bu. Enggak kok di sini bisa. Mungkin di awalnya. Oh, di awalnya setup April. awalnya di sana setup awalnya kayaknya di Maret. Kalau di setup awal salah berarti akan salah. Anda kayaknya di April deh itu. Iya, Mbak. Iya, Bu. Ya di April ya. Iya, Bu. Di April tadi. Salah seetik jadi salah. Setup awal lagi coba. Gimana caranya, Bu? Berarti kembali ke setup awal. Ya.
Oke, langkah selanjutnya ini kan belum selesai nih, kita masih ada pembelian lagi, tambah transaksi lagi. Sudah? Nama barangnya kita tambah lagi. Nama barangnya adalah beras kepala. Beras pandan wangi, salah. Beras pandan wangi. Kemudian kategorinya tadi barang dagang, satuannya kilo sama, kemudian harga belinya 8.000. Harga beli 8.000, harga jualnya 11.000. Simpan. Kemudian harga belinya, Bu, harga belinya sama 8.000. 8.000. Nah, jumlah barang yang dibelinya tadi 5 kilo, berapa liter? Berapa kilo? Terdiri dari 5 karung beras kepala dan pandan wangi 5 karung, berarti 125 kilo sama. Metode pembayarannya tunai. 1 juta. Iya. 1 juta. Nama pemasoknya kalau tadi toko siapa? Toko Maju ya? Sekarang Toko Jaya. Tanggalnya kita mundurin lagi kayak tadi. Di Januari 2. Oke. Simpan. Ibu, jumlah barangnya berapa? Jumlah barangnya 125. Bu, harga jualnya 12.000 ya, Bu? 11.000. Editnya di mana itu, Bu? Di ini, di transaksi yang tadi, yang setup. Bukan yang di awal ya. Di tadi pembelian, kemudian ada harga jual, ada harga beli gitu. Itu sebetulnya nggak diisi pun nggak apa-apa. Cuman nanti ketika itu nggak otomatis gitu. Udah? Udah, Bu. Udah. Oke. Kemudian kita lihat transaksi. Nah, atau tambah transaksi. Ini kan udah ketiga nih. Tanggal 3 Januari ada transaksi lagi kan? Nah, di sini mah kan pembelian ya. Nah, kita ini ada penjualan. Nah, berarti kan penerimaan bukan? Ya, Ibu. Nah, berarti kita ke penerimaan, transaksi penerimaan. Balik lagi ke transaksi. Sudah belum? Sudah, Bu. Oke. Kita klik penjualan. Oke ya. Penjualannya tunai. Nah, ada yang tunai. Saya ganti deh ini. Biar Anda lebih ini. Ada yang tunai, ada yang kredit. Ini penjualan. Penjualan kredit. Januari 4. Tunai. Biar beda-beda. Sudah ya? Nah, kita lihat ada penjualan kredit dulu nih. Nah, di bawah ada penjualan kredit. Oke. Nama barangnya sudah ada. Katanya tadi penjualan kreditnya beras slip kepala, beras kepala. Nah, masukkan.
Harganya 84 ya tadi teh. Ya, harga jualnya. Jumlah barangnya karena 2 karung berarti 50 kilo. Jumlahnya 42. Nah, apakah kita pakai uang muka atau enggak? Nah, misalkan kita tidak pakai uang muka. Berarti kosongkan aja. Nah, terus di situ ada nama pelanggan ya. Halo? Iya, Ibu. Tambah nama pelanggannya, karena nama pelanggannya belum. Misalkan boleh nama teman-temannya. Tiwi, misalkan Ibu nulisnya. Tiwi Nganjuk ke Ibu. Alamatnya di mana ya Tiwi? Alamatnya misalkan di Sukaraja. Nah, Ibu maafkan ini kan ke penjualan kredit ya. Terus nama barangnya? Nama barangnya beras kepala. Beras kepala. Jumlahnya 50 kilo. Udah? 50 kilo. Harganya langsung muncul kan? Enggak Bu, ini yang dulu ditambahin dulu harga belinya itu. Harga belinya berapa? Harga belinya tadi teh 6.000 deh. 6.000 per program ya. 6.000 dan harga jualnya 8.400. Tadi belum di set up ya? Padahal tadi di awal udah. Yang barang dagang. Oh, enggak tahu Bu, udah berapa. Tanggalnya awas ya, jangan ini. Tanggalnya mundur juga 3 Januari. Jumlah barang 50 ya Bu ya? Iya. Uang mukanya? Kosongin. Karena kita nggak pakai uang muka. 3 Januari. Tanggalnya 3 Januari sudah ya. Nama pelanggannya tadi ditambahin ya. Terserah Anda mau pakai siapa. Kalau saya Tiwi. Simpan. Nah, sehingga di sini sukses. Transaksi penjualan kredit berhasil disimpan katanya. Nama barang beras kepala, jumlah barangnya 50 kilo, harganya 8.400, totalnya 420.000. Nama pelanggannya Tiwi. Jumlah uang muka kosong. Sudah ya? Sudah? Berikutnya, tambah lagi transaksi. Ada transaksi penjualan lagi di sini. Penjualan, masuk lagi ke penjualan, tapi penjualannya tunai. Penjualannya tunai. Kita lihat penjualan tunai. Klik penjualan tunai. Terus nama barangnya tadi Pandan Wangi. Sudah ya? Pandan Wangi sejumlah 2 karung. Oh, 4 karung. 4 karung itu berarti 100 kilo. 100 kilo. Ya. 100 kilo. Jadi 1.100.000 totalnya. Metode pembayarannya tunai. Ibu, aplikasi yang ini di EK pas tadi langsung lagi ngerjain yang penjualan dari cara kredit itu langsung berhenti gitu, jadi tiap masuk berhenti keluar lagi Bu. Oh gitu? Ya, berarti berhenti gitu, nggak bisa dilanjut, ini susah tadi masukin
tiap masukin jumlah barang juga berhenti, aplikasi berhenti gitu loh Bu. Oh gitu. Berarti kayaknya ada ini di Crash di di handphone. refresh aja kayaknya, bisa di refresh. Oke, bentar Bu. Ini misalkan yang pelanggannya saya tambahkan dulu namanya pelanggan apa ya? Pelanggan setia misalkan ataupun eceran boleh ya namanya eceran. Karena kita tidak tahu orang-orangnya namanya data dituliskan benernya gitu. Nah, Sukabumi misalkan alamatnya di situ. Berarti di sini eceran. Tanggalnya ingat tanggalnya harus dipundurin juga. Di sini sesuai dengan tanggal yaitu tanggal 4 Januari. 4 Januari. Kemudian simpan. Simpan. Oke, sudah? Langkah berikutnya. Nah, kalau sudah, tanggal 5 Januari masih ada transaksi, yaitu penerimaan. Kita lihat lagi, tambah transaksi. Nah, penjualan bukan dari penjualan, tapi dari penerimaan piutang. Nah, penghasilan lainnya penerimaan. Lihat transaksinya di
Klik di situ. Kemudian jumlahnya 420.000. Pelanggannya kan tadi sudah ada ya. Tinggal klik pelanggannya. Oke, simpan. Selesai. Kalau tanggalnya, Bu? Tanggalnya itu tanggal 5 Januari. Ibu. Oke. Sudah ya? Sekarang kita lanjutkan transaksi berikutnya. Ada membayar biaya listrik, air, dan telepon 50.000. Nah, Anda masuk ke pengeluaran. Pengeluaran di situ ada pembelian persediaan, kewajiban, pembelian aset, dan beban. Nah, ini kan masuk ke beban usaha ya. Klik beban yang merah. Ibu, Nah, maaf, barusan Novi keluar sendiri. apanya aplikasinya? Ininya, Zoom-nya. Oh iya sama sih. Sama. Masuk lagi aja Teh. Di penerimaan pembayaran piutang. Oh, sok masuk dulu ke transaksinya. Sudah? Penerimaan piutang masuk. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 420. Ada Teh? Masuk ke penerimaan ya, Bu. Iya, Terus penerimaan. Satu itu kan ada penjualan tunai, penjualan kredit, penerimaan utang. Ya, ada ya? Oke, kalau sudah. Penjualan kredit. Terus ada penerimaan utang. Itu yang diklik, yang ketiga. Ya. Nah, jumlahnya 420. 420. Terus di situ kan ada pelanggannya siapa ya? Pilih pelanggannya. Kemudian di situ kan pilih juga ada tunai, ada transfer kan ya? Tunai. Oke, simpan. Lalu sekarang transaksi yang terakhir. Nggak usah banyak-banyak transaksinya yang terakhir. Nah, di sini ada tuh beban air, beban listrik, beban telepon. Di sini dipisah-pisahin. Di sini utility expense. Kita listrik aja deh di sini ya. Ntar saya ganti dulu. Listrik. Biar nggak terlalu banyak transaksinya. Nah, oke. Transaksi yang terakhir adalah pembayaran beban. Nah, Anda tambah lagi transaksi, tambah transaksi, masuk ke pengeluaran. Pengeluaran itu di situ ada beban tenaga kerja, beban sewa, beban transportasi, beban bahan bakar, beban listrik. Nah, kita beban listrik. Klik beban listrik. Oke, jumlahnya 50.000. Pembayaran, klik pembayaran tunai. Tanggalnya tanggal 6 Januari. 6 Januari. Oke. Simpan. Selesai. Oke, sudah ya? Jika sudah, kembali ke menu transaksi. Ibu, yang saya nggak bisa melakukan pembayaran. Kenapa? Nggak ada uangnya? Ya, jadi tulisannya tidak bisa melakukan transaksi pada tanggal yang sudah lewat.
Oh, yang siapa? Tanggalnya kali salah. 6 Januari. Teteh tadi ininya pakai settingannya bulan apa? Yang settingan yang mana? Yang awalnya. Yang modal. Enggak, yang settingan itunya, yang settingan perusahaannya. Settingan awal tadi. Ibu, yang Novi juga sama kayak gitu, Bu. Tapi Kalau settingan awal, kalau settingan awalnya itu benar, tadi Januari bukan April, pasti bisa. Kayaknya ini April semua, nggak apa-apa, di April aja nggak apa-apa. Ganti bulan. Jadi ganti bulan. Ke bulan April, Bu. Ya kalau misalkan itu berarti April semua gitu ya. Bu, yang jadi tanggal 6 April. Ya. Jadi 6 April. Tapi Ibu yang sebelumnya yang apa Januari semua, cuma yang ini susah nggak bisa. Kenapa ya? Kalau ini biasanya enggak, ini juga bisa kok. Karena kan kita setupnya di Januari. Coba dicoba lagi. Oke. Kalau sudah, kita kembali ke transaksi. Ada transaksi kan? Tinggal klik laporan. Klik laporan, histori transaksi. Ada histori transaksi. Kita klik, lihat di situ jurnal-jurnal yang sudah ada. Yang pertama, yang tadi tanggal 6 adalah bayar beban listrik, kemudian tanggal 5 pembayaran utang, tanggal 4 penjualan tunai, tanggal 3 penjualan kredit, tanggal 2 pembelian tunai. Nah, gitu ya. Bisa ditampilkan, sudah ditampilkan. Oke. Nah, kemudian Bu, maaf. Iya. Yang Novi Januari gak bisa, April juga nggak bisa, Bu. Gimana ya, Bu? Aprilnya berarti Tenopi tanggal 20 sekarang aja. Tanggal sekarang. 24. Tanggal 24. Iya, Bu, udah bisa, Bu. Kasih, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lihat laporan laba rugi. Di situ ada laporan histori transaksi, laporan posisi keuangan dulu boleh. Laporan posisi keuangan kita cek. Nah, di sini kan ada bulan tuh. Bulannya berarti kita lihat periodenya 2022, kemudian bulannya Januari. Tampilkan. Nah, di sini sudah kelihatan ada laba 224.166,67. Soalnya di sini ada akumulasi penyusutan, ngitung sendiri. Ya, sudah ngitung sendiri akumulasinya. Jadi sudah dihitungkan oleh mereka jumlah asetnya 12.224.166. Kemudian jumlah kewajiban aset kasnya ada 3.720.000, persediaannya 650, aset tetapnya 7 juta, aset lainnya 1 juta dikurangi dengan akumulasi. Utang usahanya 2 juta dan modalnya 10 juta serta laba 224.166. Itu laba usahanya. Nah, yang ini, yang screenshot ini nih, kelihatan ya? Nah, ini yang harus dilaporkan untuk mendapatkan sertifikat, ya. Jadi
ini yang akan jadi bahan ketika saya mengeluarkan sertifikat untuk Anda. Untuk yang terakhir ya. Nah, itu beberapa transaksi yang bisa kita proses di dalam si akad dan di dalam si apik ini. Dan Anda juga bisa melihat bagaimana rincian laporan kinerja perusahaan, keuangan perusahaan. Bisa dilihat di kinerja. Dari mulai rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, perputaran modal kerja, rasio kinerja, kemudian juga refinement capacity-nya. Kita bisa lihat di situ, bisa analisis. Bahkan di sini rasio likuiditasnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa rasio lancar. Nah, jadi kita lihat penjelasan nilai rasio cepat adalah 1,84. Nah, artinya nilai aset lancar perusahaan setelah dikurangi persediaan bahan material, bibit, pupuk, dan obat, katanya ini mampu membiayai kewajiban jangka pendeknya sebanyak 1,86 kali. Nah, berarti di sini udah dijelaskan juga bagaimana kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Jadi ketika Anda nanti memiliki perusahaan dan Anda lakukan analisis seperti ini, Anda bisa mengambil suatu kesimpulan, bahwa kondisi perusahaan itu seperti apa gitu. Itu sih sebetulnya tugas dari akuntansi sendiri, bahwa Anda itu bertugas untuk bisa memberikan pemahaman kepada manajemen atau kepada pemilik bahwa kondisi keuangan perusahaan itu seperti apa. Itu salah satu manfaat dan kewajiban kita sebagai tenaga akunting untuk bisa memberikan pemahaman kepada manajemen dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Sampai sini ada yang ingin tanyakan nggak? Ibu, maaf. Iya. Resti kan baru masuk, Ibu. Ketinggalan prakteknya itu gimana, Bu? Kenapa baru masuk aja? Iya, soalnya sambil kerja, Ibu. Sambil kerja. Praktiknya mungkin nanti saya sharekan ininya ya, contoh kasusnya ya. Ya, baik. Karena materinya juga saya share, boleh deh saya share di ini ya, di chat aja, Bu. Di chat ya, di kolom chat. Oke. Ya, baik, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Kolom chat. Kayaknya. Ibu yang di screenshot itu laporan laba rugi atau laporan keuangan yang mana, aja? Bu? Laporan posisi keuangan. Ya, Bu. Ini kemudian, ini soalnya ya. Soalnya saya simpan dulu. Contoh kasus. Nah, soal-soalnya sudah saya kirim juga, jadi Anda bisa mengerjakannya di tempat kerja nanti ya, bisa sambil dikerjakan. Nah, itu mungkin Pak Heri yang bisa saya sampaikan untuk rekan-rekan mahasiswa. Ternyata sekarang itu banyak dimudahkan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah berbasis Android. Jadi ketika ada transaksi dimanapun Anda berada, kita bisa melakukan pencatatan. Dan dengan adanya digitalisasi dari akuntansi ini, membantu para manajer, juga membantu kita sebagai mahasiswa
untuk bisa memberikan pendampingan kepada perusahaan-perusahaan ataupun UMKM yang memang membutuhkan pendampingan dari kita. Karena banyak sekali UMKM yang belum menggunakan pencatatan dan melakukan pencatatan sehingga mereka tidak memiliki laporan keuangan. Padahal laporan keuangan ini menjadi basis dalam pengambilan keputusan baik bagi perusahaan sendiri ya, dalam artian di sini pemilik usaha maupun juga bagi nanti calon investor. Sehingga dengan adanya pembukuan pencatatan keuangan ini akan memudahkan investor untuk memberikan atau melakukan investasi pada perusahaan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita, terutama untuk Anda yang emang memiliki usaha walaupun kecil-kecilan, tetap ini bisa digunakan. Misalkan jadi reseller dan sebagainya, ini bisa dilakukan oleh kita. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Mangga Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas paparannya yang begitu detail ya. Dari A sampai dengan Z-nya. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya mencoba untuk menyimpulkan hasil workshop hari ini, yaitu tentang program si Apik, aplikasi si Apik. Ya. Aplikasi si Apik itu merupakan sistem informasi pencatatan keuangan yang sangat penting dan bermanfaat, karena secara praktis akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang baik. Kalau saya melihat di sini ada 3 komponen penting dalam mengisi aplikasi ini, yaitu yang pertama ada hardware, ada software, dan juga ada brainware-nya. Baik, sekian workshop kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber dan seluruh peserta atas partisipasinya, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya mohon maaf jika terdapat kekurangan selama acara ini berjalan. Selaku moderator, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siji. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Jangan lupa ya, isi daftar hadir dan itu ada link upload resume pelatihan. Bapak punten boleh minta link lagi soalnya barusan teh keluar lagi.